Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berupaya untuk mencari lokasi untuk membangun hunian sementara bagi korban banjir bandang. Ratusan unit tenda dari Kementerian ESDM untuk para korban banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan belum tersalurkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, arus penumpang di Bandara Internasional Kuala Namu meningkat sebesar 3% dibanding tahun lalu. Sebanyak 1.000 relawan dan 160 truk bantuan berupa pakaian, air bersih, sembako, dan makanan siap saji diberangkatkan dan antara BUMN dari kargo Bandara Kuala Namu menuju daerah bencana di kawasan Aceh. Berikut informasi selengkapnya. Guna mempercepat pemulihan di daerah bencana, tepatnya di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Danantara bersama BUMN memberangkatkan 1.000 relawan dan 160 truk berisi pakaian, air bersih, sembako, dan makanan siap saji. Selain itu, dari tahapan pemulihan pasca bencana, Danantara Indonesia juga mempersiapkan pembangunan sekitar 15.000 unit huntara atau hunian sementara di sejumlah lokasi terdampak bencana. Pembangunan hunian sementara itu akan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Sekali recovery pada masuk ke fase recovery, kami juga sudah menyiapkan bantuan untuk hunian, termasuk yang penyediaan lahan dari BPPN, kemudian bantuan kalau di tahap awal ini kita mengalokasikan kurang lebih 10.000 huntara yang akan kita siapkan masyarakat yang terdampak sebagai proses tanggung jawab daripada BUMN. Sementara terkait dengan kelistrikan yang sempat padam dari awal bencana yaitu akhir November kemarin, Direktur PLN menyatakan kini telah melakukan perbaikan hampir 100%. Tinggal beberapa daerah Aceh yang masih belum bisa ditembus. Hadapi tantangan yang luar biasa, terutama di Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan juga Gayo Luas. Sehingga kami harus menembus daerah-daerah yang masih terisolasi. Progres pengerjaannya sekarang sampai berapa? Jadi progres pengerjaan saat ini hampir seluruh Aceh sudah menyala, tetapi daerah-daerah yang masih terisolasi, kami tentu saja masih berusaha untuk mengirim logistik kami, material yang listrik, kabel listrik. Kemudian juga tim kami sudah ada di lapangan. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan peduli bencana ini, nantinya seluruh relawan akan bergantian dalam kegiatan membantu percepatan pemulihan Aceh dan Sumatera yang terdampak longsor dan banjir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga menyebut pasokan listrik ke 3 provinsi di Sumatera yang terdampak bencana sudah berangsur normal. Hanya saja masih terdapat 4 daerah di Aceh yang listriknya menyala di bawah 50%. Untuk Sumatera, kalau Sumut sama Sumbar itu relatif 1 minggu pasca bencana itu berlahan-lahan beransur-ansur kita selesaikan. 120 megawatt di Banda Aceh semuanya sudah nyala. Nah, di Banda Aceh, di Aceh ada 4 kabupaten yang masih nyalanya di bawah 50%. Kabupaten apa itu? Aceh Tamiang, Benar Meriah, Gayo, sama Aceh Tengah. Ratusan massa membakar kantor Polsek Muara Batanggadis, Kabupaten Mandailing Natal. Amarah warga memuncak menyusul dugaan dilepasnya seorang bandar narkoba yang sebelumnya baru saja diamankan oleh warga. Suasana mencekam saat kobaran api menghanguskan sejumlah bangunan di Mapolsek Muara Batanggadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Sabtu siang. Ironisnya bangunan-bangunan ini sengaja dibakar massa. Tidak hanya bangunan, sejumlah kendaraan yang terparkir di Mapolsek juga turut dibakar. Warga kemudian memblokade akses jalan dari desa Singkuang menuju Kecamatan Natal. Peristiwa bermula saat ratusan warga menggeruduk Mapolsek Muara Batanggadis.
kedatangan warga untuk menyampaikan kekecewaannya lantaran seorang bandar narkoba yang baru ditangkap dan diserahkan ke polisi justru kembali dilepaskan. Sayangnya aksi kemudian berkembang menjadi anarkistis dengan merusak dan membakar. Menanggapi protes warga, Wakapolres Mandailing Natal berjanji akan menindaklanjutinya. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, manakala ada informasi terkait dengan penyalahgunaan narkotik, mohon supaya diberikan informasi ke kami, karena kami pun butuh informasi itu. Tanpa adanya informasi kami tidak bisa bekerja apa-apa. Polisi juga meminta warga untuk tidak bertindak anarkistis dan main hakim sendiri. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026, arus penumpang di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang meningkat sebesar 3% dibanding tahun lalu. Untuk aktivitas penumpang di periode Desember 2025 tahun ini, sebanyak 27.000 penumpang dengan 190 penerbangan yang dilakukan setiap harinya. Jelang liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pergerakan arus mudik dan liburan mulai terpantau naik di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Peningkatan arus penumpang di Bandara Kuala Namu terpantau dalam sepekan terakhir. Diperkirakan peningkatan arus penumpang ini akan semakin naik pada tanggal 23 Desember atau H-2 jelang hari Natal. Para penumpang yang ada di Bandara Kuala Namu ini umumnya memilih rute Jakarta, Bandung, dan Surabaya untuk penerbangan internasional dengan tujuan Singapura dan Malaysia. 800 petugas gabungan yang terdiri dari petugas bandara TNI Polri dikerahkan untuk memberikan pelayanan pada penumpang saat hari libur Natal dan Tahun Baru. Pihak bandara juga mendirikan 3 posko utama yang terletak di area pintu masuk dan di dalam Bandara Kuala Namu. Pihak bandara masih terus berupaya dan tetap berkoordinasi dengan petugas BMKG terkait perakiraan cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Periode Nataru, jadi kurang lebih per hari ada 6 extra flight disediakan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada hari di tanggal berapa nih? Untuk hari puncak kita akan di H-2, berarti kurang lebih sekitar tanggal 23 Desember itu hari puncak untuk Natal, dan H+3 untuk periode Tahun Baru. Untuk kendala sementara kita antisipasi cuaca ekstrim, hasil koordinasi dengan BMKG untuk prediksi perkiraan cuaca, memang kita harus antisipasi jika ada kondisi cuaca buruk dan mengantisipasi terjadinya delay atau keterlambatan penundaan pesawat. Ini yang menjadi atensi dan fokus kami untuk pelayanan Natal kali ini. Jumlah penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu dengan angka sebesar 3%. Dalam seharinya sebanyak 27.000 penumpang dan 190 penerbangan yang dilalui melalui Bandara Internasional Kuala Namu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Ridho Yahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.